Shalom, perkenalkan nama saya Nikeda Landuri, NIM 1121089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis memilih usaha. Ubi merupakan makanan khas yang sangat digemari dalam kalangan masyarakat Indonesia. Singkong atau ubi banyak dijadikan sebagai makanan ringan atau cemilan, yaitu ada keripik singkong yang diracik atau dibumbui dengan berbagai macam rasa. Nama keren dari singkong yaitu Maniote utilissima. Pada zaman dahulu, orang-orang selalu mengkonsumsi singkong atau ubi ketika tidak ada beras, sehingga singkong sudah menjadi makanan khas dari warga atau masyarakat Indonesia, khususnya rakyat biasa secara turun-temurun. Singkong atau ubi balado ini terbuat dari ubi yang direbus lalu digoreng dan dengan sambal balado yang terbuat dari tomat, cabai rawit dan rempah-rempah lainnya yang dijamin menggugah selera dari para konsumen. Alasan kami memilih bisnis ini yaitu bahan-bahan mudah dicari dan didapatkan serta proses pembuatannya tidak terlalu rumit, cocok untuk kami pelaku bisnis dalam memulai bisnis awal atau karir awal kami di dunia bisnis dengan memulainya menggunakan bisnis yang simple atau risikonya pun tidak terlalu tinggi. Potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung. Potensi kelompok adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh kelompok terdiri dari beberapa orang dalam bekerja sama sangat penting bagi keberhasilan dan kesuksesan dalam mencapai sebuah tujuan. Bila kelompok tersebut mampu serta menghasilkan ide serta inovasi-inovasi yang membangun. Potensi lokal adalah keadaan yang terdapat pada suatu daerah sehingga keadaan atau potensi serta kualitas tersebut dapat dikembangkan, dan potensi lokal juga kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan biaya yang memadai. Sesuai dengan pengertian, maka potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung bisnis atau usaha kami adalah yang pertama, potensi kelompok di mana kelompok kami memiliki potensi yang baik dalam melakukan kerja sama tim, sehingga kami bisa menyukseskan bisnis ini dengan baik. Kami ini adalah untuk membantu organisasi melihat faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pengambilan keputusan. Atau kekuatan dari usaha kami yaitu terletak pada kualitas rasa dari ubi dan sambal baladonya, serta kekompakan tim dalam mengelola serta membuat produk kami lebih unggul di pasaran. Selain itu juga, belum banyak produsen yang mengelola atau bahkan menjual ubi seperti yang kami produksi, sehingga ini menjadi hal yang mudah bagi kami untuk diproduksi dan menjualkan di pasaran. Weakness atau kelemahan produk kami yaitu di mana kami kekurangan dana sehingga kurang dalam memproduksi produk kami, karena sekarang barang-barang harga di pasaran sudah naik dan kami hanya menggunakan modal dari internal atau uang pribadi dari anggota kelompok, sehingga produksi produk yang kami hasilkan kemungkinan besar hanya sedikit. Opportunities atau peluang dari usaha kami yaitu di mana belum banyak produsen yang membuat produk seperti kami, dan produk
kami mempunyai inovasi serta rasa yang bagus sehingga kami bisa menjualnya atau mempromosikannya dengan mudah. Dan kami pun akan membuat varian rasa baru yaitu rasa coklat sehingga akan banyak peminat dari produk kami. Risks atau ancaman dari usaha kami yaitu risiko keuangan atau keterbatasan bahan baku, bahkan kualitas dari bahan baku yang kurang baik sehingga hasil dan kualitas produk pun kurang baik. Ini merupakan ancaman dari produk kami yang mungkin berpotensi membahayakan usaha kami di masa yang akan datang. Saya Lesmia Mone, NIM 1121078. Saya akan menjelaskan tentang bisnis plan atau profil usaha serta gambaran usaha dari bisnis saya dan teman kelompok saya, yaitu bisnis ubi sambal balado. Pertama, dalam bisnis plan itu ada profil usaha atau gambaran usaha, yaitu profil usaha dari usaha kami, ubi goreng sambal balado itu merupakan makanan ringan atau cemilan olahan dari ubi atau singkong yang telah direbus lalu digoreng, dan dalam ubi itu terdapat sambal baladonya dengan racikan serta rempah-rempah yang khas. Selanjutnya ada visi dan misi dari usaha kami, yaitu visi dari kelompok kami yaitu mengembangkan serta mengelola ubi atau singkong dengan varian rasa yang inovasi serta berkualitas sehingga bisa menjadi produsen yang memproduksi ubi dengan rasa yang mempunyai ciri khas serta menjadi cemilan favorit di kalangan masyarakat. Sedangkan misi dari kelompok kami yaitu menyediakan cemilan ubi dengan cita rasa serta kualitas yang cukup tinggi sehingga kami bisa memuaskan layanan kami terhadap para konsumen dengan produk yang kami tawarkan. Selanjutnya itu ada strategi usaha. Strategi usaha itu merupakan cara yang dilakukan oleh seorang wirausaha dalam mencapai tujuannya serta mengevaluasi keputusan-keputusan yang bisa saja merugikan usaha dari para usaha. Jadi strategi kelompok kami yaitu membuat produk sekreatif mungkin dengan inovasi rasa dan harga yang terjangkau dan melayani para konsumen dengan baik dan bertanggung jawab sehingga menarik minat dari para customer atau konsumen. Target usaha kami adalah di mana target usaha itu merupakan sasaran dari para penjual untuk menjual produk kepada konsumen. Jadi, target pasar dari usaha kami yaitu masyarakat umum yang menyukai produk kami. Dan juga kami mempunyai target usaha yaitu masyarakat di sekitar lingkungan kami berusaha. Selanjutnya ada kebutuhan dana dan modal usaha. Di mana dalam kebutuhan dana dan modal usaha ini kami menggunakan modal awal yaitu modal pribadi karena usaha kami itu masih kecil sehingga biaya yang dibutuhkan juga sedikit dan masih bisa kami lakukan dengan cara patungan sehingga kami tidak perlu menggunakan modal usaha asing atau pinjaman, dan laba yang kami dapatkan itu bisa kami kembangkan dengan membuat varian rasa yang baru. Di mana ada tabel kebutuhan dana usaha yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua rincian biaya. Bahan bakunya itu yang pertama ada ubi kayu, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, minyak goreng, dan mika. Ubi kayu dengan harga 30.000, bawang merah 5.000, bawang putih 5.000, cabai rawit 10.000, tomat 5.000, minyak goreng 20.000, dan kertas mika 15.000. Jadi pengeluaran biaya awal kami sebesar Rp100.000 dengan target mika yaitu 30 mika. Transaksi dan pembayaran dan pinjaman modal usaha kami yaitu kami menggunakan transaksi pembayaran secara tunai dan juga bisa menggunakan transaksi secara non-tunai. Mengapa kami memilih transaksi non-tunai? Karena menurut kami ini lebih memudahkan kami dan juga para konsumen untuk bertransaksi. Contohnya, jika ada konsumen yang ingin membeli produk kami tetapi lupa membawa uang tunai, maka konsumen tetap bisa membeli produk yang kami tawarkan dengan membayar secara non-tunai. Alasan yang kedua yaitu menggunakan pembayaran non-tunai lebih menguntungkan. Mengapa? Karena jika menggunakan pembayaran non-tunai pasti ada
batasan nominal yang bisa dikeluarkan dari akun tersebut, sehingga jika minimal pembayarannya 10.000, maka secara tidak langsung konsumen yang tadinya hanya ingin membeli satu produk bisa saja membeli lebih dari satu produk. Selanjutnya ada sumber daya manusia dan customer service. Sumber daya yang kami miliki itu sudah cukup untuk mengelola suatu usaha, di mana dalam kelompok kami mempunyai sumber daya manusia, yaitu usia yang produktif dan kelompok. Setiap anggota kelompok kami memiliki skill atau keahlian masing-masing. Ada yang ahli dalam membersihkan dan mengelola bahan baku seperti ubi, dan ada yang bisa mengelola sambal balado yang lezat, dan yang paling penting ada yang memiliki daya pikir untuk membuat produk menjadi lebih berinovasi, atau kata lainnya membuat produk kami lebih kreatif dengan ide-ide yang dimiliki. Selanjutnya itu ada customer service. Tugas dari customer service adalah membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, melakukan penanganan terhadap keluhan-keluhan pelanggan, dan menjual produk atau jasa dengan menggunakan bahasa yang baik, empati, teliti, dan sabar. Di sini sumber daya manusia serta customer service yang kami gunakan itu masih menggunakan tenaga dari kelompok kami sendiri, karena kami rasa kami belum membutuhkan orang yang banyak karena usaha kami ini masih kecil. Perkenalkan, nama saya Helga Rabareta, NIM 1121064. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan penjelasan materi analisis kelayakan usaha dan pesaing, yang mana kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kelayakan usaha membantu pengusaha dalam mengambil keputusan yang tepat. Dan untuk itu, menurut kelompok kami, usaha kami ini sangat layak, yaitu usaha ubi sambal balado, yang mana dapat diterima di masyarakat, dan juga kami memakai bahan yang berkualitas baik, dan juga bumbu-bumbu yang digunakan merupakan bumbu-bumbu dapur yang mudah dan juga berkualitas bagi semua orang. Dan juga ubi ini juga dapat diterima oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat desa, begitu seperti itu. Dan untuk pesaing, kelompok kami merasa bahwa sedikit orang yang menjual usaha yang kami jalankan. Ini usaha yang persis seperti yang kami jalankan. Oleh sebab itu kami memilih itu. Dan juga dari pesaing, dan juga untuk pesaing, jikapun ada, maka kelompok kami telah memiliki sedikit kreativitas untuk menambah cita rasa tersendiri pada ubi sambal balado. Memang kemungkinan ciri khasnya itu adalah sambal, tapi dapat kami kreativitas menjadi berbagai rasa seperti coklat, keju, dan sebagainya. Dan untuk materi selanjutnya itu mengenai pemanfaatan teknologi di era digital dan perlindungan usaha. Pemanfaatan teknologi di era digital khususnya bagi kelompok kami untuk usaha ini sangat bermanfaat, yang mana kami dapat mempromosikannya melalui medsos, Facebook, Instagram, bisa juga YouTube dalam bentuk iklan dan sebagainya seperti itu. Dan juga agar usaha juga kami dapat berjalan lancar tanpa perlu bertatap muka langsung dan mencari uang kembalian. Jika menggunakan pembayaran dan pembelian melalui internet atau e-banking, itu dapat mempermudah dalam hal pengembalian uang. Dan juga untuk perlindungan usaha, nah untuk perlindungan usaha yang mana itu suatu perbuatan melindungi, menjaga, merawat, serta mempertahankan
kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, pekerjaan untuk mencapai suatu hal yang menjadi tujuan atau sasaran utama. Oleh sebab itu, untuk usaha kami memang melindungi, menjaga, merawat, dan mempertahankan usaha kami. Hanya perlu kreativitas agar terus tetap dan mempertahankan usaha kami ini agar tidak kalah saing dari pesaing yang lain, seperti itu. Dan juga dari hal-hal yang telah saya jelaskan, salah satu strategi kami dalam melindungi usaha yang kami jalankan agar terhindar dari risiko atau kerugian, yaitu dengan meminimalkan risiko agar tidak menyebabkan kerugian dengan cara kami melakukan prosedur dan tata tertib dalam bekerja, sehingga kami bisa disiplin dalam melaksanakan semua prosedur yang ada, dan kami pun mengurangi pengeluaran biaya yang tidak penting dari uang kas sehingga usaha kami terhindar dari resiko kebangkrutan. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih.